wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Dari sejak lepas maghrib kita kumpul di sini membaca sejarah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini waktu Isya atau lepas Isya. Bukan lain karena cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita antara maghrib dan Isya ini kita warnai dengan ketaatan, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah, dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Allah gerakin hati kita sampai kita ngumpul semacam ini. Waktu antara maghrib dan Isya itu adalah waktu yang berkah. Kata Sayyidina Imam Abdullah Al-Aidrus, Sayyidina Imam Abu Bakar Sakran bin Abdurrahman Al-Sagaf, beliau bilang al-kunuz fi ihya ma baina isya'in. Harta karun yang sesungguhnya yang besar. Harta karun, tahu gak harta karun? Harta yang terpendam di dalam, begitu kita keluarin, sangat bernilai harganya. Ya. Apa itu harta karun yang sesungguhnya? Membuat orang mendadak kaya, ya kan? Mendadak kaya ketika dia menemukan harta karun. Tahu gak harta karun yang sesungguhnya? Ada yang tahu di sini? Harta karun yang sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang punya pandangan dalam, yang dididik oleh Rasulullah SAW. Mereka memandang harta karun yang sesungguhnya itu bukan tambang batu bara, bukan juga tambang permata. Itu dilun zail, disebutnya Nabi Muhammad itu bayangan yang akan berlalu. Tapi harta karun yang sesungguhnya, kata Sayyidina Al-Aidrus, al-kunuz fi ihya ma baina al-isya'in, di dalam menghidupkan antara maghrib dan Isya. Ini kita ngumpul, kita ngidupin antara maghrib dan Isya dengan ibadah dan ketaatan. Ini mendadak kaya kita. Kaya dengan apa? Kaya dengan pahala. Enggak tanggung kekayaannya. Ya, macam orang kayak dapetin tambang permata, tambang emas, tambang ini kan langsung mendadak kaya. Ente tahu negara namanya negara Qatar. Qatar tuh dulunya negeri paling miskin di dunia. Begitu, tahu-tahu mendadak jadi negara yang salah satu negara paling kaya di dunia. Mata uangnya paling mata uang tertinggi di dunia saat ini bukan dolar, bukan euro, tapi mata uang Qatar. Begitu, mendadak kaya. Kenapa? Kebetulan dia nemuin ladang apa namanya, petrol, minyak bumi. Mendadak jadi kaya, negara kecil dan jadi terkaya, yang salah satu negara terkaya di dunia. Ya, ambil itu negara Qatar tuh yang katanya terkaya di dunia, mata uangnya tertinggi di dunia, kecil, nggak ada artinya, nggak ada harganya dibanding ini kita saat ini. Kita semuanya orang-orang kaya, wallah, demi Allah kita yang kaya sekarang. Kenapa? Kita saat ini menemukan harta karun yang agung, harta karun yang besar. Apa itu? Ketika kita menghidupkan antara maghrib dan Isya dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah, ini harta karun yang sesungguhnya. Kekayaan pahala ditumplak di sini, dituang di sini oleh Allah Subhanahu wa taala antara maghrib dan Isya. Dan cuma ini saya kasih tahu orang yang beriman kepada Allah, keimanan kepada pandangan mereka seperti ini. Saya ngomong gini, ya mohon maaf, boleh jadi orang di luar sana dengar gini, Habib ngebandingin tambang emas, tambang perak, tambang permata, tambang batu bara, ya, dengan perkumpulan kayak gini sebelum sejam 2 jam ini. Oh, kita habis waktu biaya besar-besaran, nggak ada arti. Habib ngomong kosong itu. Enggak. Itu pandangan orang yang pendek, yang hanya melihat kepada dunia. Tapi pandangan orang yang tajam ke depan, yang panjang ke depan, didikan Nabi Muhammad memandang seperti ini. Akhirat lebih agung. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, wa duha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun lak. Akhirat lebih agung, lebih mulia daripada kehidupan dunia. Saya tanya, hadirin yang dimuliakan Allah, ini cara memandangnya Rasulullah SAW. Saya di sini bilang sama salah satu di antara kita,
Ya, untuk sampai itu. I'm sorry. Pergi ke daerah mana namanya? Pergi kemarin saya dari daerah Barabai katakan. Pergi ke Barabai ada tanah murah 100 hektar. Di situ ada tambang batu bara. Begitu saya bilang, wah dia murah harganya ini. Kita semuanya ketika ditawarkan semacam itu kita nafsu. Silakan, nggak ada masalah. Saya nggak bicara kita tentang itu, tapi tentang cara pandang. Tentang cara pandang. Kalau Ansari nawarin saya, ya gratis cuma-cuma di bakal Habib, saya tolak. Ini juga tolak, kaget. Kok ditolak sih? Tambang batu bara, tambang permata, tambang emas, ditolak sama Habib. Ada apa dengan Habib itu? Enggak sehat Habib ini. Enggak ada orang yang nolak begitu. Kalau bayar oke lah ditolak. Ini gratis dikasih ditolak. Kita bakal bilang, nah ini Habib nggak sehat ya begini. Kalau ada orang nolak pemberian emas segunung, ya emas segunung dikasih tambang emas segunung ditolak, kita bakal bilang orang gila. Tambang emas segunung ditolak. Tahu kan? Jibril pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril bilang, ya Rasulullah, Inna Rabbaka yudribuka sana. Tuhanmu kirim salam kepada mereka. Kalau kamu mau, tuh gunung Uhud, pernah lihat gunung Uhud kan? Orang yang udah pergi haji di umrah atau lihat di TV atau di YouTube, ya gunung Uhud tuh gede besar. Ya, ini kotak segede gini nih. Kira-kira kalau ini kotak jadi emas murni, berapa tuh nilainya? Miliaran ya. Miliaran. Sebab saya lihat 80 gram aja palingan cuma seujung jari. Iya. Emas 80 gram cuma dia 2 jari begini nih lebih kurang. Kalau satu balok begini nih berapa gram itu berapa kilo itu emas. Miliaran itu harga yang satu begini, masya Allah. Ya, nah ini bayangkan Jibril datang kepada Nabi Muhammad bilang, ya Muhammad, tuh gunung Uhud yang besar jadi emas semuanya, ditawarin oleh Allah kepada ini Nabi ditawarin. Mau kan? Nabi dengar gitu, beliau tundukkan kepalanya. Beliau mereka. Terus setelah itu beliau angkat kepala dan beliau katakan, la yajib, tidak wajib. Ditolak sama Nabi. Ditolak sama Nabi. Kalau ada orang nolak pemberian emas begini nih, satu kotak ini, tidak bakal bilang orang gila. Enggak, yang gila bukan Nabi Muhammad, kita yang gila. Kita yang gila. Kita yang gak waras. Kalau beliau Nabi sahibikum min jinni. Sahabat kalian Nabi Muhammad bukan orang gila, kita ya Allah Ta'ala. Yang gila kita, yang buta kita, yang tuli kita. Bukan artinya kita nolak begituan, cuma yang ingin saya sampaikan cara pandang kita diajari sama Nabi Muhammad begini. Kita silakan kita cari harta, kita silakan cari, tapi harta itu jangan jadikan segala-galanya di mata kita. Harta sebesar apapun harus di mata seorang mukmin, seorang muslim, ya akhirat lebih agung, akhirat lebih mulia, akhirat lebih berharga. Ada satu yang habaib di Hadramaut itu, dia pedagang kaya raya. Satu kali ada kantong uangnya dia itu satu kali itu hilang. Kantong uang satu karung hilang. Bukan dicuri. Ketika lagi pindahan terselip satu kantong. Nah ini pegawai di situ, pemilik bingung nih. Kantong uang satu karung, duit semua isinya. Terselip, nggak ketahuan ditaruh. Seharian mereka cari. Aduh, abahnya mereka cari. Sebab ini kan pekerjaan di toko, dia bisnismen. Sampai akhirnya waktu sore, udah waktu kepikiran, ya abahnya harus tutup toko, pulang ke rumah, mandi bersih-bersih, maghrib ke masjid. Kebiasaan sudah. Maghrib ke masjid, di masjid itu antara maghrib dan isya seperti waktu kita ngaji baca Quran, ibadah kepada Allah. Nggak pernah tinggal di masjid begitu. Padahal habis sholat maghrib dia duduk seperti kebiasaannya baca Quran. Nggak lama lagi tengah-tengah baca Quran, anaknya datang.
Dia colek kaki abahnya, tengok abah, alhamdulillah, karung uang yang tadi pagi hilang, saya udah ketemu. Abahnya lagi baca Quran habis maghrib dan isya. Anaknya datang nih, tengah-tengah abahnya baca Quran, dicolek kaki abahnya. Dicolek kaki abahnya. Abah, alhamdulillah, kantong uang kita yang hilang udah ketemu. Kalau kita yang jadi abangnya seneng nggak kira-kira? Seneng. Si abah nggak begitu. Nggak suka. Kaget. Dipelototin anaknya. Ya udah di. Apa kamu bilang iya? Kantong uang udah ketemu. Pulang ke rumah kita ngomong. Saya mau selesai baca Quran buat Isya. Dia tuh kasih. Lepas sholat Isya dia pulang. Begitu sampai di rumah, di sana bapaknya bakal senang dipanggil anak. Udah saya. Apa kamu bilang? Artinya apa? Kantong udah ketemu dulu. Enggak. Saya antara maghrib dan isya, waktu suci, waktu mulia, lagi baca firman Allah. Terus kamu datang bawa dunia kepada saya. Kamu nggak punya iman apa? Dimarahin sama abangnya bisa. Kamu nggak tahu apa yang kita lakukan di masjid ini lebih agung dari 1.000.000 kali kantong uang kita itu hilang. Lebih agung dari dunia dan seisinya. Ngamuk bapaknya, sehabis-habisnya ngamuk. Marah, gara-gara cuma nggak ada waktu 2 detik tuh. Cuma ngomong apa kantong ketemu selesai, lanjutin lagi baca Quran. Cuma lihat pandangan mereka ke depan, pandangan mereka. Sebab mereka didikannya Rasulullah SAW. Mereka cari harta, mereka cari uang, mereka mencari nafkah sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka. Tapi juga mereka tidak melihat harta dunia segala-galanya. Mereka melihat walal akhiratu khairul laka. Makanya waktunya bekerja mereka kerja, waktunya berdagang mereka berdagang, waktunya mereka kumpulkan uang mereka kumpulkan uang. Tapi di mata mereka itu hanya kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Pandangan mereka akhirat itu antara maghrib dan isya nggak bisa digantikan tuh 1 detik 2 detik dengan kantong uang yang hilang balik lagi. Enggak, mampu bapaknya sampai bilang kamu ini perlu dididik. Pergi mondok setahun kali. Jadi kamu belajar betapa berharganya akhirat. Udah sejak saat itu jangan ketemu lagi, pergi sekarang. Berangkat udah nggak ketemu abahnya lagi setahun baru balik. Nah udah terdidik. Di mata mereka akhirat lebih. Saya bukan anak yang bicara seperti ini, kan enggak. Dulu Nabi juga berdagang. Orang-orang tua kita juga dulu berdagang. Cuma seperti saya bilang, pandangan mereka kepada akhirat. Sebab mereka sadar, ini perdagangan yang mereka lakukan. Sahabat dulu berdagang dan dipuji oleh Allah Ta'ala mereka. Sahabat berdagang dan mereka dipuji oleh Allah Ta'ala dengan pujian yang bagaimana? Rijalun la tulhihi tijaratun wala bai'un. Mereka rijal, manusia-manusia hebat. Mereka berdagang, berniaga, berjual beli. Allah puji mereka dalam Al-Quran. Tetapi Allah bilang apa? Perdagangan mereka, jual beli mereka tidak membuat mereka lalai daripada apa namanya, daripada Allah, daripada mendirikan sholat, daripada ibadah dan kewajiban kepada Allah. Mereka sahabat dipuji demikian. Yang intinya ini kita mau hati kita penuh dengan Allah. Sekalipun di dunia di tangan kita bukan di hati. Dunia biar di tangan kita, tapi di hati kita Allah. Di hati kita Rasulullah. Ini pandangan orang lain, cara memandang macam begitu. Maka itu saya bilang, ini kita malam hari ini ngumpul antara makhluk dan isya lebih agung dari dunia dan sisi. Demi Allah, demi Allah, lebih agung dari dunia dan seisi. Lebih agung dari dunia seisi yang diperebutin oleh orang-orang semuanya itu. Ini perkumpulan kita lebih agung dari dunia dan seisi. Sayyidina Ali beliau mengatakan al-kunuz kullul kunuz fi ihya ma bainal maghrib wal isya. Harta kamu yang sesungguhnya ketika kita menghidupkan antara maghrib dan anugerah Allah besar-besaran itu waktu itu.
Makanya orang-orang dulu tuh kan ngajarin kita kalau udah maghrib, sebelum maghrib dipanggil anak-anak kita, ayo pada pulang dah, udah maghrib. Habis maghrib pada sibuk dengan Al-Quran, sibuk di masjid, sibuk berzikir. Alhamdulillah kebaikan ini masih ada di tengah-tengah kita. Kita kalau masuk kumpul begini nih, ya habis maghrib, habis isya yang kita dengar suara Al-Quran, suara-suara ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid-masjid, di gang-gang, di rumah-rumah. Jaga kebaikan itu, jangan sampai hilang, jangan sampai putus. Jaga kebaikan itu, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat ulama-ulama kita. Almarhum guru kita, Abang Guru Sekumpul Guru ini, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Beliau punya jasa besar di dalam mengokohkan kebaikan semacam ini di tengah-tengah kita dan para ulama-ulama yang lainnya. Jaga itu, ya, agungkan Allah, agungkan Al-Quran, agungkan Nabi Muhammad. Segala apa yang dibawa oleh Rasulullah itu prioritas di atas segalanya. Insya Allah kita dikasih keberkahan oleh Allah SWT. Ini pola pandang macam begini mesti kita hidupkan lagi, mesti kita hidupkan lagi. Dunia bukan segalanya, nggak ada orang mati dituang pakai duit kuburan, ya kan? Nggak ada orang mati dituang kuburannya pakai emas, ya. Fir'aun aja dipeti emasnya cuma di dalam piramid dijarah sama perampok. Nggak ada orang benar, nggak ada orang mati bawa harta ke alam marga, nggak ada. Yang kita bawa cuma nama perbuatan kita, kebaikan atau keburukan. Ya, semuanya itu dunia sirna, zillun za'il, bagaikan apa? Bayangan yang ketika matahari terbenam itu di dunia. Ada pun akhirat adalah sesungguhnya walad darul akhirat wa inna darul akhirat la hiya al-hayawan. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Alhamdulillah, insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah, dipenuhi hati kita dengan Allah, dipenuhi hati kita dengan Rasulullah, dipenuhi hati kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi di dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Allah kasih berkah pada kita. Penduduk rumah ini insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah. Doa-doa kita diijabah oleh Allah. Harapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah di sini. Para habaib yang lain juga alhamdulillah, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an tabarrakana min ba'di tabarrakan ma'sum. La taj'al fina min bainina ma'al shirkin wal mahrum ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina al-akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu ya rabbana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aqdi hajatana hajatana وفاجد المسلمين عامة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.